Semoga pemimpin agung hidup abadi, menyatukan dunia persilatan. Semoga pemimpin agung hidup abadi, menyatukan dunia persilatan. Kesaktianku telah sempurna, siapa lagi di dunia ini yang bisa menjadi lawanku? Pemimpin agung telah melahirkan. Apa yang kau katakan? Siapa yang melahirkan? Ini Nyonya, Nyonya telah melahirkan. Oh, anak laki-laki atau perempuan? Seorang putra kecil, pemimpin agung. Bagus, sangat bagus, cepat katakan. Bagaimana fenomena luar biasa dari jalan iblis yang menggemparkan dunia saat putraku lahir? Apakah hujan darah turun dari langit, atau ribuan hantu meratap bersamaan? Lapor pemimpin agung, putra suci memang lahir dengan fenomena langit yang luar biasa. Tapi bukan fenomena iblis, melainkan fenomena turunnya orang suci dari langit. Apa? Turunnya orang suci dari langit. Cahaya emas menyinari seluruh penjuru. Semua orang suci datang memberi penghormatan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Aku adalah raja iblis terbesar di dunia. Putraku seharusnya adalah anak iblis yang terlahir sebagai mutiara iblis. Bagaimana bisa menjadi orang suci yang terlahir dari langit? Pemimpin agung, selamat, ibu dan anak selamat. Tak kusangka, aku malah terlahir kembali sebagai putra pemimpin kultus iblis. Ini benar-benar skenario tokoh antagonis. Jangan, sejak zaman dahulu, tak ada satupun tokoh antagonis yang berakhir baik. Aku tak ingin menjadi tokoh antagonis. Nah, ingat, mulai sekarang namamu adalah Ren Chengmo. Kau adalah keturunanku Ren Woxing, terlahir sebagai mutiara iblis. Orang suci macam apa itu? Jangan pernah berpikir tentang itu. Ayah akan menggunakan segala cara untuk membesarkanmu menjadi raja iblis paling jahat, paling gila, dan paling tak kenal hukum di dunia. Tuan muda, hamba selalu ingin bertanya. Tuan adalah pewaris kultus suci kami. Mengapa Tuan hanya suka membaca, menulis, bermain kecapi, dan melukis? Xiaoli, di dunia ini ada ribuan jalan. Berkelahi dan membunuh bukanlah jalan yang benar. Perkataan Tuan muda selalu begitu masuk akal. Sebenarnya itu semua karena aku memiliki sistem tokoh protagonis. 18 tahun yang lalu, aku terlahir kembali ke sini. Sistem memberitahuku bahwa hanya dengan melakukan hal-hal baik, aku bisa mendapatkan hadiah dari sistem. Tapi, ini justru sesuai dengan keinginanku. Tokoh antagonis pasti berakhir buruk. Hanya jalan kebenaranlah yang merupakan jalan yang lapang. Bocah nakal, kau bersembunyi di sini membaca lagi. Nak, mengapa kau begitu enggan belajar menjadi jahat? Kau adalah pewaris jalan iblis yang terhormat, di masa depan akan memimpin ribuan iblis. Bagaimana bisa setiap hari memeluk buku-buku usang ini? Ini benar-benar tidak sesuai dengan tugasmu. Ayah, aku tidak ingin menjadi raja iblis. Biarkan aku menjadi tokoh protagonis biasa saja. Kau masih berani berkata begitu. 5 tahun lalu, ayah menyuruhmu pergi ke desa Heifeng di kaki gunung untuk berlatih, menyuruhmu membunuh dan membakar, tapi apa yang kau lakukan? Kau malah pergi membantu mereka keluar dari kemiskinan, mengajari mereka bertani dan beternak babi. Sekarang desa Heifeng menjadi desa nomor 1 di dunia. Kepala desa setiap tahun mengirimkan bendera penghargaan untukmu. Ayah sangat malu. Rakyat hidup damai dan sejahtera. Bukankah itu baik? Lalu, 3 tahun lalu, ayah menculik putri dari kerajaan Dakian untuk menjadi kompor bagimu. Ingin membantumu menyempurnakan kesaktian iblis, tapi kau malah memaksanya membaca dan menulis setiap hari, belajar strategi pemerintahan. Sekarang malah, dia menjadi Maharani Dakian. Tahukah kau, teman-teman lamaku mendengarnya, gigi mereka hampir copot karena tertawa. Ayah, menjadi tokoh antagonis tidak ada masa depannya. Berhentilah, di luar sana semuanya adalah tokoh protagonis. Kau. Baiklah, anak durhaka. Aku tidak percaya. Aku raja iblis nomor 1 di dunia tidak bisa mengajar anakku sendiri menjadi jahat. Tunggu saja. Hari ini aku memanggil kalian untuk satu hal. Anak durhakaku itu, kalian semua tahu kan? Bocah ini keras kepala ingin menjadi tokoh protagonis. Menurut kalian, pantaskah ini? Kalian tertawa apa? Pemimpin agung bijaksana, bawahan sama sekali tidak tertawa. Putra suci adalah pewaris kultus iblis kami. Hal serius seperti ini, siapa yang berani tertawa? Yinggu yang pertama akan mencabiknya. Pemimpin agung, silakan lanjutkan. Kalian tidak tahu betapa keterlaluannya anak durhaka ini. Aku menyuruhnya membunuh dan membantai desa, tapi dia malah pergi membantu mereka keluar dari kemiskinan. Sekarang lebih parah, dia malah mulai menulis buku. Tentu, menulis buku tidak menakutkan, toh orang waras siapa yang menulis buku? Masalahnya adalah bukunya sama sekali tidak mengandung unsur cabul, yang ditulis adalah novel yang sangat sopan. Maaf pemimpin agung, aku benar-benar tidak tahan lagi. Dan menulis buku yang sopan.
Sekarang, kalian menyadari keseriusan masalah ini, kan? Bawahan mengerti? Masalah putra suci menyangkut muka dan masa depan kultus suci kami. Kita harus segera menarik putra suci kembali dari jalan kebenaran. 1 bulan, aku akan bertapa selama 1 bulan, menyerang hambatan. Selama 1 bulan ini, Liu Ruyan, mulai dari kamu. Sebulan kemudian, aku ingin melihat mutiara iblis yang sejati, jika tidak bisa. Bawahan. Ketua Sekte Liu, masalah ini, sepertinya hanya kamu yang paling mudah melakukannya. Aku. Metode Sekte Hewan tak tertandingi, khusus menyerang keinginan hati manusia, membuat seorang pria menjadi jahat bukanlah keahlian terbaik kalian. Benar, di bawah pimpinan Ketua Sekte Liu ada banyak wanita cantik, masing-masing penuh pesona, putra suci masih muda, betapapun kuat tekadnya, pasti sulit melarikan diri dari pesona kelembutan. Tapi, putra suci bahkan tidak tertarik pada putri kerajaan asing. Mana mungkin tertarik pada wanita-wanita biasa Sekte Hewan? Itu karena putra suci belum memahami urusan pria wanita. Hal seperti ini perlu diajari, dan sekali mengalami, akan tahu betapa nikmatnya rasanya. Apalagi Ketua Sekte Liu, bawahanmu mungkin biasa-biasa saja, tapi kamu sendiri adalah kecantikan yang tiada tara di dunia. Jika kamu yang turun tangan, sepertinya belum ada pria di dunia ini yang bisa menolak. Sepertinya, aku harus turun tangan sendiri. Kedatangan putra suci mengharumkan Sekte Hewan kami. Silakan, cepat duduk di tempat terhormat. Ketua Sekte Liu terlalu ramah, tidak tahu mengapa Ketua Sekte mengundangku ke sini. Hari ini mengundang putra suci, tentu ingin membuat putra suci merasakan, apa itu kejahatan tertinggi di dunia. Putra suci, mereka masih muda, banyak trik yang mereka kuasai, silakan bermain di sini dengan puas, Ruyan akan menemani tuan nanti. Keluarkan semua kemampuanmu, gunakan trik paling andalanmu. Pastikan putra suci lupa daratan, tenggelam sepenuhnya, mengerti. Ketua Sekte tenang, pria yang berpura-pura sopan seperti ini sudah sering kulihat. Tidak sampai 1 jam, aku pasti akan membuatnya menunjukkan wajah aslinya. Putra suci, tadi semua salah paham. Sebenarnya, Sekte Hewan kami memang memiliki banyak trik menyenangkan. Tidak tahu apakah putra suci tertarik? Biarkan hamba mengajari tuan dengan baik. Benarkah? Bagus sekali. Kebetulan aku juga punya banyak gerakan. Ingin mencari seseorang untuk berlatih bersama. Gerakan. Ternyata, mana mungkin putra suci benar-benar seperti kabar burung yang tidak tertarik pada hal-hal duniawi. Mungkin dia lebih paham dan lebih liar dari kami. Senam radio siswa sekolah dasar dan menengah seluruh negeri seri kedua. Zaman memanggil. Sekarang mulai. 1, 2, 3, 4. PU Putra Suci, gerakan yang ingin Tuan ajarkan kepada kami adalah gerakan-gerakan ini. Kalau tidak, gerakan-gerakan ini sangat bagus, aku beritahu kalian, jika dilakukan setiap hari, tidak hanya memperkuat tubuh, tapi juga melancarkan peredaran darah, memiliki efek memutihkan dan melembabkan kulit. Ayo, jangan berhenti, berikutnya ikuti aku, gerakan mematahkan pinggang, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. 1 jam penuh, bahkan tubuh yang tak bisa rusak pun seharusnya sudah menjadi lembut. Bocah itu, saat ini mungkin sudah tenggelam dalam pesona kelembutan, tidak tahu lagi hari ini hari apa. Hua Mulan itu,
Demi ayahnya yang sudah tua, dengan tegas menggantikan ayahnya masuk tentara. Dan Mu Guing itu, bahkan memimpin pasukan, menghancurkan formasi Tianmen, bisa disebut legenda wanita hebat sepanjang masa. Lalu bagaimana? Setelah Hua Mulan pulang, apa yang terjadi? Setelah Mu Guing menghancurkan formasi Tianmen, bagaimana kabarnya? Apakah dia baik-baik saja? Ada apa? Kau lupa tugas yang kuserahkan padamu. Inikah hasilnya kau membuatnya lupa daratan, menunjukkan wajah aslinya. Ketua sekte, Anda kembali, putra suci, dia benar-benar hebat, sangat berpengetahuan. Dia tidak hanya mengajari kami senam yang bisa memutihkan itu, tapi juga yoga yang bisa membuat tubuh lentur. Dia juga menceritakan kisah Hua Mulan dan Mu Guing. Mereka sangat luar biasa. Jadi, kisah Hua Mulan dan Mu Guing memberitahu kita, wanita itu bagaimana? Wanita juga bisa menanggung setengah langit. Saudari-saudari, kalian semua adalah praktisi. Hua Mulan dan Mu Guing hanya manusia biasa, masih bisa menunjukkan bahwa wanita tidak kalah dari pria. Lalu mengapa kalian memilih jalan yang menyenangkan orang lain, menghina diri sendiri? Mengapa kita harus menempuh jalan yang diremehkan orang seperti ini? Benar, perkataan putra suci benar, kita tidak kalah dari siapapun, kita juga tidak kalah dari siapapun. Untuk apa kalian berlatih? Untuk menjadi lebih kuat, untuk bisa menguasai takdir sendiri. Tapi lihat kalian sekarang, mengandalkan ilmu pesona, mengandalkan praktik ganda, mengandalkan menyerap energi pria untuk meningkatkan kemampuan. Apakah ini benar-benar berlatih? Di mana hati jalan kalian? Di mana harga diri kalian? Benar, tidak salah, kita juga manusia. Mengapa jalan latihan kita harus selalu mengandalkan menyenangkan pria, mengandalkan menjual pesona? Ketua sekte, kami tidak ingin lagi seperti ini, kami juga ingin mencoba, mengandalkan diri sendiri, berlatih dengan terhormat. Pemimpin, kami ingin mengandalkan diri sendiri, mohon pemimpin mengabulkan. Apakah aku benar-benar salah? Ya, tatapan penuh ketidakpuasan Anda dulu. Apakah karena ini? Apakah Anda juga menyesal, namun tak bisa kembali? Mendeteksi inang berhasil mencerahkan dengan hukuman keras, menginspirasi anggota inti Hehuan Sek. Selamat, inang memperoleh suhu mulia Haoran. Pemilik suhu ini, saat melatih semua teknik jalan benar, merasakan energi positif langit dan bumi, efisiensi dan efek meningkat 10 kali lipat. Suhu mulia Haoran, peningkatan 10 kali lipat, bagus sekali. Kebetulan, aku sedang butuh satu teknik jalan benar untuk diuji, harus cari cara mendapatkannya. Perkataan mulia Pangeran Suci bagai siraman pencerahan, Ruyan berbakat dangkal dan tak layak lagi menjadi pemimpin Hehuan Sek. Ruyan mohon Pangeran Suci menggantikan posisi pemimpin Hehuan Sek, memimpin kami para saudari memperbaiki kekacauan dan mencari jalan kebenaran. Mohon Pangeran Suci menjadi pemimpin, kami bersedia mengikuti Pangeran Suci, mencari jalan benar. Aduh, apa yang terjadi? Aku jadi pemimpin Hehuan Sek begitu saja. Katakan, hasil yang kuinginkan mana? Pemimpin Agung, Ruyan tak mampu, mengecewakan harapan Anda. Tak hanya gagal menyesatkan Pangeran Suci, malah dihancurkan keyakinannya. Sebaliknya apa? Bawahan telah memutuskan untuk mengikuti Pangeran Suci hingga mati. Harap pemimpin Agung mengabulkan. Liu Ruyan, kau sebagai pemimpin Hehuan Sek dari sekte iblisku, raksasa 1000 wajah, yang ditakuti dunia persilatan. Kau beritahu aku, kau dicerahkan oleh anak muda 18 tahun yang bahkan belum pernah membunuh ayam, dengan beberapa kata jalan benar yang tak karuan. Pemimpin Agung, bawahan hanya merasa perkataan Pangeran Suci bukan tak masuk akal. Praktisi seharusnya berpikiran jernih dan mandiri. Berpikiran jernih, mandiri, Liu Ruyan, sadarlah, lihat dirimu sendiri. Kau akar spiritual sampah bawaan, sampah terbawah dunia kultivasi. Ingatkah bagaimana keluargamu membuangmu seperti sampah dulu? Guru tak menindas orang, kakak. Jika bukan aku yang membentuk ulang tulangmu dan memberimu metode kesukaan tertinggi,
Bisakah kau duduk di posisi pemimpin sekte, membuat orang-orang di luar takut dan hormat padamu? Di dunia kultivasi yang kejam ini, kekuatan adalah satu-satunya raja. Tanpa kekuatan, kau bukan apa-apa. Dan murid-murid perempuanmu itu, kau suruh mereka tinggalkan jalan sesat sekarang, lalu berlatih dengan jujur. Bicara lebih cepat, lebih bicara. Nanti, bukan mereka yang aktif mencari pasangan ganda, tapi mereka yang akan ditangkap orang. Dijadikan alat kultivasi, disedot sampai tulang pun tak bersisa. Tampaknya, jalan menggoda dengan kecantikan tak berhasil pada anak itu. Pemimpin agung beri bawahan kesempatan lagi. Bawahan kali ini pasti. Tak perlu, caramu tak berguna padanya. Aku sudah punya calon baru. Chen Yongguatai, bawahan Sueli, siap menerima perintah pemimpin agung. Sueli, urusan Pangeran Suci. Ingat, jangan sampai benar-benar melukai nyawa atau fondasi anakku. Selain itu, aku izinkan kau, gunakan segala cara. Bawahan terima perintah, pasti buat Pangeran Suci mendapat pelajaran yang berharga. Jia Baoyu itu, sejak lahir sudah punya sepotong giok. Sekumpulan penyihir perempuan yang hanya bisa berlatih dengan menggoda pria dan menghisap energi yang. Sekarang malah belajar jadi gadis terhormat, mendengarkan cerita pujangga dan kecantikan, sungguh sangat menggelikan. Pangeran Suci, selera yang bagus. Apakah nyaman tinggal di Hehuan Sek ini? Oh, ternyata pemimpin Suesha. Tempat ini juga lumayan. Tapi, aku lebih suka tinggal di pekaranganku, membaca dan menulis. Pasti kalian melayani dengan tak baik, sampai Pangeran Suci merindukan pekarangan kecilnya. Sekumpulan orang tak berguna. Pemimpin Sue, kau mau apa? Jangan berani memukul muridku. Oh, murid Anda, pemimpin Liu, apa maksudnya? Kapan Hehuan Sek menjadi milik pribadi Pangeran Suci? Pemimpin Sue, aku telah menyerahkan posisi pemimpin Hehuan Sek kepada Pangeran Suci. Sekarang Pangeran Suci adalah pemimpin baru Hehuan Sek. Apa? Kau benar-benar menyerahkan posisi pemimpin padanya? Pemimpin Sue, kau melukai muridku tanpa alasan. Sekarang bagaimana? Pangeran Suci, kau tak ingin aku meminta maaf pada sekumpulan penyihir perempuan hina ini, kan? Minta maaf. Mimpi. Suruh aku, pemimpin Sue Sasek yang terhormat, minta maaf pada beberapa penyihir perempuan hina. Kau pasti otaknya kemasukan air. Pemimpin Sue, aku adalah Pangeran Suci Sekte Suci, calon pemimpin agung masa depan. Kau tak menghargai Pangeran Suci ini, atau tak menghargai ayahku, pemimpin agung Renping Xian. Kau. Baik, aku tidak sengaja menyinggung murid Pangeran Suci. Maaf, pemimpin perkasa. Terima kasih pemimpin membela kami. Bocah, kau tunggu saja. Jika tak membuatmu merasakan kejahatan terburuk di dunia, namaku bukan Sueli. Elder Liu, di Hehuan Sek kita, apakah ada koleksi teknik jalan benar? Aku ingin meminjam untuk dipelajari. Teknik jalan benar, lapor pemimpin, kami selalu meremehkan teknik jalan benar, jadi memang tak sengaja menyimpannya. Tidak ada. Pangeran Suci, teknik jalan benar yang Anda inginkan, aku punya. Oh, pemimpin Sue ternyata mengoleksi teknik jalan benar. Tingkat apa? Bolehkah aku melihatnya? Pangeran Suci salah paham, bawahan orang kasar. Teknik munafik seperti itu biasanya kuhancurkan setiap melihatnya, mana mungkin ku koleksi. Lalu apa maksud perkataan pemimpin tadi? Pangeran Suci, di depan mata ada kesempatan bagus. Tak hanya bisa dapatkan teknik yang diinginkan, tapi juga biarkan Anda merasakan sendiri praktisi jalan benar yang Anda idamkan. Pemimpin Sue, jika ada ide, silakan katakan dengan jelas. Bawahan dengar pemimpin jalan benar Qin Yun Sek sedang membuka penerimaan murid baru di kota-kota bawahannya. Ini acara besar 10 tahun sekali. Pangeran Suci lihat, meski Anda berasal dari sekte suci, tapi terlahir dengan keberuntungan, penuh energi kebenaran. Lebih bagusnya, Anda belum pernah belajar teknik sekte suci kami. Tak ada jejak energi iblis dalam tubuh. Jika Anda bisa menyusup ke Qin Yun Sek, tak hanya bisa berlatih teknik Xuanmen asli dengan jujur, tapi juga mengamati warisan mereka dari dalam, merasakan esensi jalan benar mereka. Bukankah ini yang Anda inginkan? Tidak boleh, Pangeran Suci jangan sekali-kali. Rencana ini sangat berbahaya. Pemimpin Sue, kau mengusulkan rencana beracun ini mau menempatkan Pangeran Suci di mana? Pangeran Suci bijaksana, bawahan sama sekali tak bermaksud begitu. Bawahan hanya melihat Pangeran Suci tekun mengejar jalan, tanpa metode benar, berani memberi saran. Kalau pemimpin Liu anggap tak tepat, anggap saja bawahan tak bilang apa-apa. Mendeteksi tugas skenario besar dapat dipicu, menyusup ke Qin Yun. Mendeteksi tugas skenario besar dapat dipicu, menyusup ke Qin Yun. Boneka pengganti, detak jantung sedikit cepat, Sueli si tua pasti punya niat jahat. Tapi, dengan boneka pengganti ini aku tak takut apa-apa. Kurasa ide pemimpin Sue ini, bagus. Pangeran Suci,
Pikirkan matang-matang. Pangeran Suci, Anda serius? Hal ini kan? Sudah diputuskan, bersiaplah. Aku akan pergi ke King Yun Sek. Elder Liu, urusan sekte sementara masih kau urus. Tapi, tak perlu banyak bicara. Tekadku sudah bulat. Bodoh? Benar-benar bodoh tak tahu langit tinggi bumi rendah, malah sendiri melompat ke lubang api. Nanti saat identitasmu terbongkar, King Yun Sek akan menyiksamu sampai jiwa hancur, membuatmu lenyap tak bersisa. Orang yang ingin bergabung dengan King Yun Sek ternyata banyak sekali. Campur aduk begini, aku harus rendah hati. Lagi pula, boneka pengganti itu cuma sekali pakai. Cepat lihat, cantik sekali, Dewi. Dewi turun ke bumi. Seumur hidupku belum pernah melihat gadis secantik ini. King Yun Sek kali ini menerima murid, ada kecantikan luar biasa datang. Ini Dewi dari mana ya? Apa? Liu Ruyan? Dia. Dia kenapa datang ke sini? Dan dengan penampilan seperti ini. Kakak Ping Seng, akhirnya aku menemukanmu. Kan janji mau berguru bersama. Kenapa kakak duluan datang? Bikin aku susah cari. Sial, sekarang mau rendah hati pun tak bisa. Kakak Ping Seng. Tidak, langit tak adil. Siapa anak itu? Tampangnya, cuma sedikit lebih ganteng dariku. Kenapa dia bisa? Wajah tampan saja. Lihat tubuhnya yang lemah. Apa yang bisa dia lakukan? Pasti menipu Dewi dengan kata-kata manis. Pemimpin Liu, kau mau apa di sini? Kakak Ping Seng, aku benar-benar tak tenang membiarkanmu sendirian ke sini. King Yun Sek campur aduk, penuh bahaya. Aku ingin melindungimu dari dekat. Melindungiku? Kurasa kau justru ingin aku segera dihujani tatapan penuh kebencian para pria ini. Wah, hari ini benar-benar beruntung datang, bisa bertemu kecantikan seperti ini. Dewi yang terhormat, salam. Hamba Wang Lin dari keluarga Wang Ibu Kota, boleh tahu nama Dewi? Di atas King Yun Sek ini, dari mana datangnya lalat? Dewi, kecantikan surgawi seperti Anda, mengikuti sampah tanpa kemampuan seperti ini, sungguh menyia-nyiakan bakat. Bagaimana? Ikut pangeran muda ini saja. Kau tak pantas. Tak disangka, gadis cantik luar biasa ini ternyata berwatak keras kepala, berani langsung menghina pangeran muda Wang. Dasar pelacur, sok suci. Kau tahu siapa identitas pangeran muda ini? Pangeran muda ini ingin menghadapimu, sama mudahnya seperti menghadapi dua semut. Apapun identitasmu, dibandingkan dengan pangeran muda di sampingku ini, kau hanya pantas mengangkat sepatunya. Baiklah, kalau kau begitu tak tahu diri, aku akan menghancurkan si tampan lemah ini di hadapanmu. Lihat apakah kau masih berani bersikap keras. Berani melawan, rupanya ada sedikit ilmu bela diri. Serang bersama, hadapi mereka. Berhenti. Sebelum King Yun Sek ditutup, pertarungan pribadi dilarang keras. Siapa yang begitu lancang? Aturan besi sekte, selama periode seleksi, siapapun yang memicu pertarungan pribadi dalam wilayah gerbang gunung hingga menyebabkan luka, terlepas dari sudah diterima atau belum, akan didiskualifikasi dari seleksi ini. Untuk kasus yang parah, kultivasi akan dihapus dan diusir dari gerbang gunung. Urusan sebelumnya selesai, tes akar spiritual, sekarang dimulai. Aku duluan, biar para pelayan ini membuka mata. Wang Ling, akar tanah, logam, es, akar bambu tanah, kemurnian akar spiritual, 6,7, dinilai, akar bumi, menengah atas. Fondasi cukup baik, bakat ini bisa masuk kandidat buku langit King Yun Sek. Sampah, lihat bakat pangeran ini.
Akar langit elemen air murni kelas atas. Astaga, akar langit murni legendaris yang jarang muncul dalam 100 tahun. Pantasan memiliki penampilan luar biasa seperti ini. Ruyan, akar air 31, akar spiritual awal, hampir mendekati tubuh spiritual bawaan, dinilai, akar langit murni kelas atas. Akar langit murni kelas atas, jarang muncul dalam 1000 tahun. Selanjutnya, Ren Pingseng. Sudah kuduga, orang ini memang sampah. Santo telah muncul, cepat undang kepala sekte dan para pemimpin puncak. Santo, akar spiritual awal Anda, gejolaknya terlalu besar. Akar spiritual awal muncul, langit memberkati Qingyun, cepat buka formasi perlindungan besar, aku akan menyambut benih suci secara pribadi. Energi luhur menjulang ke langit, aura bijaksana suci, energi nasib Qingyun Sek telah mencapai puncaknya. Lagi-lagi fenomena suci, HMPH, tunggu sampai aku besarkan putraku menjadi penguasa iblis pertama sepanjang masa. Apapun Santo brengsek, akan kuhancurkan dengan mudah. Anak muda, datanglah ke puncak Aiyang, aku akan membimbingmu secara pribadi. Sahabat muda Ren, jangan dengarkan dia. Datanglah ke puncak Yao Guang. Rahasia altar Beibo di puncakku bisa kau pelajari kapan saja. Saudara Li, saudari Jin Shui, jangan berebut. Sahabat muda Ren membawa akar spiritual awal, terkait dengan energi nasib sekte selama 10.000 tahun, seharusnya diajar langsung oleh kepala sekte, masuk ke puncak Tiansu. Bagaimana pendapat kepala sekte? Sungguh memalukan, para pemimpin puncak begitu baik, saya yang muda. Kepala sekte, para pemimpin puncak, ada masalah besar, laporan mendesak dari bawah gunung, di antara murid baru kali ini menyusup mata-mata sekte iblis. Mata-mata sekte iblis. Mata-mata, di antara kita. Anjing pengecut sekte iblis, berani sekali. Kamu yang bertugas di dunia luar, ada kabar lain, laporkan semuanya. Kembali pemimpin puncak, kabarnya dikirim oleh mata-mata yang disusupkan ke dalam sekte iblis dengan mempertaruhkan nyawa. Sangat dapat diandalkan, mata-mata berkata, mata-mata itu adalah sepasang pria dan wanita. Sepasang pria dan wanita, ini informasi macam apa? Sampah, pergi dan selidiki lagi. Baiklah, sekte iblis menyusupkan mata-mata bukan hal baru, tapi kebetulan, aku juga menanam mata-mata di kedalaman sekte iblis, aktifkan bintang gelap, suruh dia tinggalkan segalanya, kembali ke sekte dengan cepat dan rahasia. Aku akan bertanya langsung padanya, siapa tikus yang menyusup ini? Aku akan bertanya langsung padanya, siapa tikus yang menyusup ini? Siap. Sial, aku punya sistem. Ada boneka pengganti. Masih ada jalan keluar, tapi Liu Ruyan, jika dia terbongkar, di aula Ling Xiao ini mustahil melarikan diri. Santo tenang, meski harus mempertaruhkan nyawa, bawahan pasti akan melindungi Anda meninggalkan tempat ini dengan selamat.
Wanita ini sifat aslinya tidak seperti jalur iblis yang dingin. Sayang sekali. Pemimpin Liu, aku punya cara menyelamatkan diri. Saat kritis, kamu hanya perlu menjaga dirimu sendiri. Ini perintah. Santo, sampai saat ini, Anda masih memikirkan untuk menyelamatkan diri saya. Jika semua jalur benar di dunia seperti Anda yang baik hati, siapa yang mau rela menjadi iblis? Santo, selama Anda bisa hidup, saya rela mati tanpa penyesalan. Kepala sekte, aku kembali. Benar-benar langsung bertemu kenalan lama begitu masuk. Dia ternyata bintang gelap King Yun Sek. Bajingan, rupanya dia sudah merencanakan ini, membuat kita masuk perangkap sendiri. Gerbang Suesa, pemimpin gerbang, salah satu raksasa jalur iblis, dia. Dia adalah orang kita. Kamu bisa mencapai posisi ini. Para hadirin tidak perlu panik. Sueli dulunya adalah murid terhebat dari Balai Gelap King Yun Sek. Dulu membunuh rekan sekte, membelot dari sekte, hanyalah tipuan penderitaan untuk mendapatkan kepercayaan sekte iblis. Selama bertahun-tahun ini, sungguh melelahkan. Kepala sekte terlalu berat, selama bisa mencabut akar sekte iblis, ini bukan apa-apa. Tapi kepala sekte, aku menyamar 3 tahun demi 3 tahun. Jika Anda tidak menarik jaring, aku khawatir langkah berikutnya harus memperebutkan posisi pemimpin sekte iblis. Memanggilmu kembali hari ini, tepatnya untuk membahas penarikan jaring. Tapi sebelum itu, harus menyelesaikan satu hal kecil dulu. Seleksi sekte kali ini, menyusup tikus, kamu datang dari inti sekte iblis, seharusnya tahu siapa, kan? Tentu saja tahu. Terkejut? Senang. Kalian adalah yang aku rekomendasikan sendiri untuk masuk. Sekarang, cukup dengan jariku tunjuk, kalian akan binasa selamanya. Ya, kamu bajingan tak tahu malu. Apa yang kamu inginkan? Sederhana, Ruyan. Kamu juga tidak ingin identitas Santo terbongkar, dihancurkan sampai ke tulang, kan? Asal kamu dengan patuh membiarkanku menanam cap darah jiwa, nanti dengan tenang menjadi tungku kultivasiku, hari ini aku akan sembarangan menunjuk 2 kambing hitam. Bagaimana? Baik, aku setuju. Sueli, aku sarankan kamu sebaiknya berhenti. Kalau tidak yang pasti mati hari ini adalah kamu. Sudah di ujung tanduk, masih berani menggertak. Baik, aku akan mengabulkanmu. Kepala sekte, para pemimpin puncak, mata-mata yang dikirim sekte iblis adalah mereka berdua. Ternyata mata-mata sekte iblis, bunuh mereka, basmi mata-mata sekte iblis. Bunuh mereka, bunuh mereka. Jika bisa hidup melarikan diri, akan memuntir kepalanya menjadi toilet. Kepala sekte, bukti jelas, segera perintahkan, bunuh kedua pengkhianat ini. Tenang, masalah ini tidak kecil, perlu diperiksa dengan teliti. Tidak boleh melewatkan satu pengikut sekte iblis, tapi juga tidak boleh menuduh orang baik secara tidak adil. Kepala sekte, apa maksudmu? Apa kamu masih meragukan apa yang kukatakan tidak benar? Orang yang mencari mati, bukan aku, adalah kamu. Sueli, aku tidak mempercayaimu, tapi tahukah kamu tahu tidak 2 orang ini bakat apa? Mereka satu akar air murni kelas atas, satu lagi bahkan akar spiritual langit yang hanya dimiliki Santo dalam legenda. Akar air murni kelas atas, dan akar spiritual langit. Akar air murni kelas atas tidak usah dibicarakan. Akar spiritual langit ini adalah satu-satunya harapan dalam ramalan yang bisa menyelamatkan kita jalur benar dari kesulitan. Tapi kamu bilang dia mata-mata sekte iblis.
Ini tidak mungkin. Akar spiritual langit hanya legenda. Bagaimana mungkin dia memilikinya? Apalagi, dia bukan mata-mata biasa. Dia adalah putra Raja Iblis Ren Tianxing. Putra Ren Tianxing. Lalu bukankah dia Santo Sekte Iblis? Sueli, rencanamu ini benar-benar perhitungan yang bagus. Ya, legenda Santo muncul, jalur iblis berakhir, tapi jika Santo dihukum mati sebagai mata-mata, lalu siapa lagi yang bisa menghentikan sekte iblis di masa depan? Kudengar Sueli ini tangannya tidak sedikit menodai darah manusia. Tentu, caranya sangat kejam. Kalau tidak bagaimana bisa menjadi pemimpin sekte iblis? Apa maksud kalian? Kalian meraguiku. Dulu juga pernah ada mata-mata yang berkhianat. Apalagi, pemimpin gerbang Sue, kamu sudah menduduki posisi pemimpin 5 sekte besar di sekte iblis, memegang kekuasaan tak terbatas. Omong kosong, kalau aku benar-benar ingin berkhianat, apa perlu kembali ke tempat brengsek ini? Akhirnya mengeluarkan kata-kata jujur, kan? Cukup. Ren Pingseng, apa yang ingin kamu katakan? Ren Pingseng, apa yang ingin kamu katakan? Terima kasih kepala sekte memberi kesempatan murid membela diri. Murid merenung dalam hati. Sejak kecil menjaga kewajaran, juga tidak pernah melakukan satupun perbuatan merusak langit dan melukai kebenaran. Sungguh tidak tahu di mana menyinggung senior ini, sampai dituduh sebagai mata-mata sekte iblis dengan tuduhan besar seperti ini. Murid bahkan belum pernah membunuh seekor ayam pun, bagaimana bisa sampai seperti ini? Shengzi bermain dengan sangat meyakinkan, tapi sepertinya dia juga tidak berbohong. Meski berasal dari sekte iblis, Shengzi memang tak pernah membunuh seekor ayam pun. Apakah dia mata-mata? Cukup gunakan teknik pencarian jiwa, tak perlu banyak bicara. Pemimpin gerbang darah. Teknik pencarian jiwa merusak roh manusia, itu adalah perbuatan sesat. Ingat, ini adalah sekte King Yun, bukan gerbang darahmu. Pemimpin, aku. Aku hanya terlalu khawatir, ingin segera memberantas kejahatan. Kesetiaanku pada pemimpin tak terbantahkan. Chen Xiaoyao, lanjutkan. Murid mendengar bahwa sekte memiliki harta karun bernama Cermin Kunlun. Hanya saja, senior yang terus menuduh murid ini, beranikah kau menerima ujian Cermin Kunlun bersamaku? Anak kecil lancang, siapa kau ini? Aku telah menyusup ke sekte iblis demi King Yun selama puluhan tahun, menghadapi hidup dan mati. Mengapa harus menerima keraguan bersamamu? Sueli, menerima ujian ini juga untuk kebaikanmu. Perang besar antara kebaikan dan kejahatan akan segera terjadi. Setelah ujian ini, kelak saat kau kembali ke sekte, kau bisa dengan bangga menduduki posisi Feng Chu. Lagi pula, jika kau jujur dan terbuka, apa yang perlu ditakuti dari sekadar manifestasi hati nurani ini? Baik, aku terima ujiannya. Lihat saja trik apa lagi yang bisa dimainkan anak iblis kecil ini. Sangat baik. Cermin Kunlun adalah pusaka pelindung sekte kita. Di bawah cahayanya, kebaikan dan kejahatan hati manusia akan termanifestasi sebagai bunga teratai hati. Jika teratai berwarna emas, itu mewakili hati yang bersinar terang. Jika berwarna darah, itu menunjukkan kekuatan gelap yang dalam, tanda orang yang sangat jahat. Ren Pingseng, Sueli, kesetiaan dan pengkhianatan kalian, kebaikan dan kejahatan kalian, akan langsung terlihat. Aku menyusup ke Mokwe demi King Yun selama puluhan tahun, setiap hari berjalan di atas es. Sekarang, pantas saja mendapat kecurigaan sesama sekte. Baik, hari ini, akan kuperlihatkan dengan jelas. Aku duluan. Lihat, Xuan Chengzi. Di atas kepalaku ada teratai emas. Teratai emas, kalian para pemimpin dan tetua yang angkuh ini, mungkin bahkan setengah teratai emas pun tak punya.
Cepat lihat, teratai emas itu. Warnanya berubah. Tidak mungkin, bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Sueli, kau, ternyata benar-benar telah berkhianat. Saudara, aku tak pernah mengkhianati King Yun. Cermin ini yang salah. Sebagai penyusup di sekte iblis, tanganku tak terhindarkan ternoda darah. Tapi hatiku tak pernah meninggalkan sekte. Saudara, mohon pertimbangkan. Bandel dan tak mau mengerti, tangkap si pengkhianat. Kalian. Sekarang, kau tahu dosamu. Xuan Chengzi, kau menghancurkan jembatan setelah menyeberang, sangat munafik, berdarah-darah dan berkeringat untuk King Yun. Akhirnya berakhir seperti ini. Karma, ini karma. Ren Chengmo, kau juga jangan senang dulu. Aku akan menunggumu di jalan menuju alam baka. Bawa dia pergi, masukkan ke dasar menara penjinak iblis. Eksekusi di hari yang ditentukan. Saudara muda Ren, maafkan kami mempermalukanmu. Pengkhianatan Sueli ini juga bukti yang tak terbantahkan. Tuduhannya sebelumnya padamu, tentu saja runtuh dengan sendirinya. Kecurigaanmu sebenarnya sudah hampir hilang. Tapi, untuk meyakinkan semua orang, dan untuk sepenuhnya membersihkan namamu, mohon saudara muda maju dan diuji sekali. Sekadar formalitas. Cih, si rubah tua licik. Pemimpin yang bijaksana, hati nurani muda ini bersih, bersedia diuji cermin Kunlun. Satu teratai emas, saudara muda Ren memang orang yang berhati murni dan baik. Dua teratai emas. Catatan kuno menyebutkan, satu teratai emas di hati saja sudah langka di dunia. Tanda orang yang sangat baik. Jika ada dua yang mekar bersamaan, sifat dan moralnya setara dengan orang suci zaman kuno. Tidak, 9 teratai emas. Sembilan teratai emas, benar-benar lahirnya orang suci. Tak ada sebelumnya, tak akan ada lagi sesudahnya. Surga memberkati King Yunku, surga memberkati jalan kebenaran. Ping Seng, aku bersedia menerimamu sebagai murid pribadiku. Bagaimana pendapatmu? Murid Ren Ping Seng, memberi hormat pada guru. Baik, baik, baik. Nona Liu memiliki akar langit tingkat tertinggi, juga jenius luar biasa. Nona Liu, apakah sudah memutuskan ingin masuk cabang mana di sekte kita? Menjawab pemimpin, ke cabang mana Ping Seng kakak masuk, Ruyan akan ikut ke cabang itu. Baik, sangat baik. Setia dan berbakti, bakat luar biasa, pasangan yang cocok dengan Shengzi kecil. King Zhu. Murid hadir. Antarkan saudara muda Ren dan Nona Liu ke pavilion kitab suci. Pilih 3 teknik untuk dipelajari, sebagai hadiah masuk sekte. Baik, guru. Saudara muda Ren, adik Liu, silakan ikut aku. Pedang 2 kutub debu halus. Ini adalah teknik pedang kuno, kekuatannya menakjubkan. Tapi untuk menguasainya, perlu pria dan wanita yang saling memahami hati, pedang bersatu. Saudara muda Ren, sebenarnya aku juga sangat suka teknik pedang ini. Bakatmu luar biasa. Jika ingin melatih teknik ini, kakak bisa menemanimu. Terima kasih atas bimbingan kakak Shen. Kebetulan, aku bisa berlatih bersama Ping Seng kakak. Kami berdua, paling saling memahami hati, kan, Ping Seng kakak. Kakak senior, tidak baik. Sueli kabur, perintah pemimpin, kakak senior segera bawa orang, bekerja sama dengan para tetua untuk menangkapnya. Saudara muda Ren, adik Liu, kalian pilih teknik dulu di sini. Aku akan segera kembali. Aduh, apa yang dilakukan orang-orang ini? Bagaimana bisa membiarkan Sueli kabur?
Sepertinya, aku harus cepat meningkatkan kemampuan bertahan hidup. Wah, pemahaman instan, plus percepatan latihan 10 kali lipat. Inikah bakat mengerikan dari kombinasi tubuh suci Haoran dan akar dewa? Lagi-lagi datang untuk menyiksa, jangan buang-buang tenaga. Bunuh atau potong, berikan yang cepat. Saudara. Adik, Yuer, apakah itu kau? Benar-benar kau. Ya, aku, saudara. Yuer, kau datang untuk menyelamatkanku. Kan, kau masih ingat ikatan kita. Aku tahu, siapapun di dunia ini bisa mengkhianatiku. Hanya kau yang tidak. Cepat bantu buka rantai terkutuk ini. Kita pergi bersama. Tinggalkan Qin Yun yang munafik ini, tinggalkan tempat penuh masalah ini. Ke ujung dunia, kemana saja, asal kita bersama. Tapi, Yuer, apalagi yang kau tunggu? Manfaatkan saat tidak ada orang. Kita. Saudara, maafkan aku. Hari ini aku datang mengambil risiko. Karena mengenang persahabatan sesama sekte dulu, untuk mengantarmu pada perjalanan terakhir. Saudara, kaburlah, tinggalkan Qin Yun, tinggalkan Zhongzhou, semakin jauh semakin baik. Jangan pernah kembali lagi, mengantarku pada perjalanan terakhir. Yuer, kau. Apa maksudmu? Kita pergi bersama. Seperti yang kita janjikan dulu, setelah tugasku selesai, kita akan. Tidak ada, kita, lagi, saudara. Sejak hari kau diperintahkan menyusup ke sekte iblis, antara kita sudah tidak mungkin lagi. Sekte untuk menjaga kerahasiaan, mengumumkan keluar bahwa kau telah berkhianat dan gugur. Aku sekarang sudah menikah, saat ini aku sedang hamil. Suami Chen juga sangat baik padaku. Semua yang terjadi dulu, saudara, lupakan saja. Baik, sangat baik, lupakan saja, yang bagus. Murid patroli sudah kukendalikan sementara dengan dupa penenang. Kalian semua pantas mati. Semua pantas mati. Adik, mengapa bahkan kau juga mengkhianatiku? Pantas mati, kalian semua pantas mati. Dewa menjadi manusia, manusia menjadi iblis. Aku Sueli bersumpah di sini, dalam hidup ini pasti akan membuat Qin Yun. Kau King mati. Semua murid mati, pasti akan menyiksa roh Ren Chengmo, menghancurkan tulangnya, membuat kalian juga merasakan apa itu keputusasaan, apa itu neraka. Tunggu saja. Kalian semua tunggu saja. Shengzi, kau hampir menjelajahi semua rak buku di lantai 3 ini. Sebenarnya ingin memilih 3 teknik yang mana, waktu kita tidak banyak, Shen Qingzu itu mungkin segera kembali. Memilih, pemimpin Liu, kapan kau pernah melihatku melakukan pilihan? Tidak memilih, lalu kita ke sini untuk... Anak kecil baru memilih. Aku ambil semuanya. Semuanya, Shengzi, jangan bercanda. Di sini ada ribuan kitab teknik. Meski kau pindahkan, kau tak bisa membawanya pergi. Di bawah lantai 3 pavilion kitab suci ini, total ada 8.743 kitab teknik, diantaranya 1.921 teknik latihan, lebih dari 3.500 jenis ilmu dan kesaktian, 3.200 lebih kitab tentang pil, energi, formasi, dan tulisan lain. Semuanya sudah ada di sini. Hari ini, akan kudemonstrasikan semua ilmu dan kesaktian di pavilion kitab suci. Tidak ada waktu untuk menjelaskan detail, pemimpin Liu, kita harus segera meninggalkan Qin Yun. Karena Sueli kabur. Ini darurat, identitasku khusus. Jika diselidiki dengan teliti, mudah ketahuan. Tempat ini tidak aman untuk tinggal. Baik, mendengarkan Shengzi. Sueli, si pengkhianat tak tahu terima kasih ini, aku menyuruhnya membimbing Chengmo, malah dia sendiri mata-mata, malah membawa anakku ke Qin Yun, belajar teknik jalan benar sampah. Jika Chengmo sedikit saja celaka, akan kukuliti dia, kusiksa rohnya, membuatnya tak bisa bereinkarnasi selamanya. Lapor, Yang Mulia Putra Suci dan Ketua Sekte Hehuan, Liu, telah kembali ke gunung, kini sudah sampai di luar aula. Cepat persilakan mereka masuk, dasar anak durhaka, masih ingat untuk pulang.
Jangan panggil aku ayah, di matamu masih ada aku, ayahmu ini. Putra suci sekte iblis yang terhormat, malah pergi ke sekte Qingyun, belajar ilmu para munafik itu. Tahukah kau betapa bahayanya? Kalau identitasmu terbongkar, nyawamu 10 kali pun tak akan cukup, kau mau bikin ayahmu mati kesal. Ya. Ayah, tenangkan amarahmu. Perjalanan anak ini hanya untuk mencari satu metode latihan jalan benar yang benar-benar unggul. Masih berani bicara, meninggalkan begitu banyak ilmu hitam puncak sekte suci tidak dilatih, malah memilih latihan jalan benar yang lambat dan munafik itu, ini namanya meninggalkan yang utama mengejar yang remeh, merusak masa depanmu sendiri. Ayah, jalan agung berjumlah 3000, semuanya bisa menuju ke jalan benar. Berlatih ilmu jalan benar pun bisa mencapai puncak, meraih keabadian. Mengapa ayah harus memaksaku belajar ilmu hitam? Lihat mereka, setelah berlatih ilmu sekte suci kita, satu persatu jadi. Jadi seperti apa rupanya? Bertahun-tahun ini aku sengaja tidak berlatih, karena takut. Takut suatu hari nanti jadi seperti mereka, berubah aneh begini. Bagaimana aku bisa menghadapi orang nanti? Tapi tahun ini usiamu sudah lewat 18. Mulai dari nol belajar ilmu jalan benar itu, bagaimana bisa mengejar ketertinggalan? Jika ayah tidak percaya, bagaimana kalau anak bertaruh dengan ayah? Bertaruh apa? Beri anak waktu 3 bulan. Menyepi 3 bulan, anak pasti bisa berhasil membangun fondasi. Hahaha, 3 bulan membangun fondasi. Hanya mengandalkan ilmu jalan benar yang lambat seperti kura-kura itu. Cheng Mo, jangan-jangan kau diracuni obat bius di sekte Qingyun. Anak serius. Jika setelah 3 bulan anak gagal membangun fondasi, mulai saat itu anak akan menerima semua pengaturan ayah, belajar ilmu apapun, tanpa keluhan sedikit pun. Tapi jika anak berhasil, mohon ayah setuju untuk tidak lagi ikut campur dalam latihan anak, ilmu apapun itu. 3 bulan dari tanpa dasar sampai membangun fondasi. Itu hayalan belaka, biar saja si anak keras kepala ini mati harapannya. Baik, ayah akan bertaruh denganmu sekali ini. 3 bulan lagi, jika kau gagal membangun fondasi, kembali dengan patuh dan latih ilmu hitam, tanpa bicara lagi. Terima kasih, ayah. Kalian bilang, dosa apa yang telah kulakukan ini? Bertahun-tahun ini, ayah makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Setiap kali tutup mata seolah melihat si bocah nakal ini diam-diam membaca buku, langsung bikin ayah terbangun dari mimpi buruk kaget. Kapan si anak ini bisa belajar mendengarkan musik di rumah bordil, ayah pasti bisa membakar dupa tinggi-tinggi dan tidur nyenyak. Pemimpin sekte, watak putra suci memang berbeda dari orang biasa. Cara biasa mungkin sulit berhasil. Pemimpin sekte, bawahan punya satu rencana, mungkin bisa dicoba. Cepat katakan, putra suci sekarang seperti kura-kura makan batu timbang, bulat tekadnya jadi orang baik, jalani jalan benar. Semakin kita lawan, dia mungkin semakin membangkang. Karena tidak bisa dihalangi, lebih baik kita lakukan sebaliknya. Lakukan sebaliknya. Bawahan usulkan segera umumkan identitas putra suci ke seluruh dunia. Tidak hanya diumumkan, tapi juga kirim orang ke seluruh penjuru 9 negeri untuk menyebarluaskan, melebih-lebihkan, menggambarkan putra suci sebagai panglima iblis kejam dan bengis yang melakukan segala kejahatan. Apa maksudnya ini? Pemimpin sekte, pikirkan. Mengapa putra suci bersikukuh jadi orang baik? Tidak lain karena belum pernah menyaksikan kejahatan hati manusia, kerasnya kehidupan dunia. Prasangka dalam hati manusia adalah gunung besar. Putra suci pikir dengan satu hati baik bisa menangkap rasa hormat, bisa berjalan di dunia. Tapi dia tidak tahu, selama 1 hari dia adalah putra suci sekte iblis, seumur hidup dia akan tetap begitu. Saat dia terluka parah oleh dunia ini, saat dia merasakan kesendirian tanpa bantuan, dihujat ribuan orang, apakah dia masih akan bertahan pada jalan benar yang konyol itu? Saat itulah, dia akan sadar sendiri. Hanya kekuatan, hanya jalan iblis, yang bisa membuatnya berdiri di dunia ini. Hahaha, bagus, bagus sekali. Lakukan seperti itu, segera perintahkan, gunakan semua saluran, sebarkan gambar dan nama putra suci ke seluruh dunia, suruh para penulis yang hebat itu menulis dengan baik untukku. Pastikan dalam waktu singkat nama heroik Panglima Iblis Ren Cheng Mo menggema di seluruh 9 negeri. Siap, pemimpin sekte bijaksana. Pemimpin sekte, ini berarti Bapak mendorong putra suci berhadapan dengan seluruh dunia. Para tamu terhormat, hari ini tidak bicara kisah lama dinasti sebelumnya. Tapi ceritakanlah Panglima Iblis baru yang baru-baru ini mengguncang 9 negeri, membuat anak-anak langsung ketakutan, putra suci sekte iblis, Ren Cheng Mo. Konon Panglima Iblis ini lebih hebat dari pendahulunya, kejam tak terkira, membunuh seperti memotong rumput, sudah penuh dengan kejahatan. Dan Ren Cheng Mo ini, hei, umur 3 tahun sudah hafal 1000 huruf, bukan?
Umur 3 tahun sudah mencabut hati manusia untuk minum arak. Hei, sebarkan begitu, semakin aneh semakin bagus, nama heroik anakku harus seterkenal ini. Yang didapat dari pavilion kitab suci sudah tercerna 70%. Fondasi terbangun, air sampai pari terbentuk. Tubuh suci Haoran dan akar dewa ini, memang pasangan surgawi. Ayah, taruhan 3 bulan ini, sepertinya aku menang. Aneh, dari mana datangnya rasa dingin ini? Hayalan saja. Putra suci Sekte Iblis, Ren Chengmo. Bagus, bagus sekali. Tidak masuk akal, ini benar-benar penghinaan besar. Sekte Qinyunku malah dipermainkan oleh anak iblis Sekte Iblis, bahkan dianggap sebagai benih suci. Ini kalau tersiar, muka Sekte Qinyun di mana? Cermin kulun itu? Jangan-jangan ada masalah, atau mungkin, si Panglima Iblis itu punya harta karun terbalik langit, sampai cermin kulun pun bisa dibutakan. 9 bunga teratai emas, 9 bunga teratai emas, bagaimana mungkin muncul di tubuh Pangeran Sekte Iblis? Sampaikan titahku, mulai saat ini. Ren Chengmo adalah musuh bebuyutan nomor 1 Sekte Qinyun. Setiap murid Qinyun yang melihatnya, berhak membunuhnya. Yang mengambil kepalanya, hadiah 1 artefak spiritual tingkat tertinggi. Diarahkan langsung oleh sesepuh Yuanying selama 100 tahun, kontribusi sekte 1 juta per tahun. Patuhi titah pemimpin tertinggi. Shen Pingseng. Bukan, Ren Chengmo. Kau menipuku dengan pahit. Jika suatu hari kita bertemu lagi, aku, Shen Qingzu, pasti akan menebasmu sendiri dengan pedang King Shuang di tanganku. Bagus, bagus anakku. Keluar dari penyepian. Jangan patah semangat. Membangun fondasi memang bukan hal mudah. Orang lain 30 tahun pun belum tentu berhasil. Kau gagal dalam 3 bulan juga wajar. Nanti, patuh saja ikut ayah belajar ilmu jalan iblis. Ayah, sebenarnya. Ada apa? Sebenarnya, aku berhasil membangun fondasi. Lihat. Janji 3 bulan, anak tidak mengecewakan harapan, sudah berhasil membangun fondasi. Apa? Kau berhasil membangun fondasi. Sialan, anak ini latihan ilmu jalan benar, kok lebih aneh dari ilmu jalan iblis kita. Ya Tuhan, ingin membuat anakku Ren Chengmo jatuh ke jalan iblis, kok susah sekali. Ayah, sesuai perjanjian, mulai sekarang, ayah tidak boleh ikut campur dalam latihanku. Baik, ayah orangnya menepati janji. Mulai sekarang kau suka latihan apa ya latihan, ayah tidak ikut campur. Tapi, hanya menyepit tidak cukup. Kau juga harus mengalami dunia. Mengalami dunia. Ayah baru dapat kabar, di kedalaman Rawa Yunmeng ada fenomena aneh muncul, kemungkinan makam orang suci kuno. Ini kesempatan langka, kau coba peruntungan. Ayah, dulu kan ayah paling tidak setuju aku menjelajahi tempat rahasia seperti ini. Itu ayahmu dulu belum mengerti. Anak muda harus banyak jalan-jalan, banyak lihat dunia. Pergilah, alami dunia dengan baik. Terima kasih, ayah. Aku akan bersiap-siap, berangkat hari ini juga. Ketua Liu, kau temani putra suci pergi. Pastikan lindungi putra suci. Siap, pemimpin sekte. Pemimpin sekte, ini bukan menyuruhnya cari harta karun, ini mendorongnya ke dalam lubang api. Putra suci, Rawa Yunmeng, ikan naga campur aduk, berbagai kekuatan berkumpul. Wajah yang mulia terlalu mencolok, mudah menarik perhatian. Lebih baik pakai ini. Ketua Liu, aku ini putra suci, perlu apa sembunyi-sembunyi? Putra suci, kau belum tahu, sekarang kau lebih terkenal dari buronan. Putra suci, tolong turuti aku. Baiklah, seperti keinginanmu. Semoga bisa memuaskan, coba saja. Tidak, gerombolan penjahat sekte Acu Point ini, sepertinya sudah siap dari awal. Tenang, adik. Aku sudah kirim sinyal minta bantuan. Bertahanlah, anak-anak kecil, jangan melawan. Biar 2 nona kecil ini temani kami bersenang-senang, mungkin masih bisa selamatkan nyawa kalian. Berhenti. Dari mana datangnya orang tak tahu malu? Berani ikut campur urusan sekte Acu Point-ku? Cari mati, bunuh.
Pergi, atau tinggalkan nyawa. Kalian beruntung. Kita pergi. Terima kasih atas bantuan tulus kalian berdua. Aku Youyi, murid Pavilion Awan Mengambang, mereka adalah adik-adik seperguruanku. Tanpa kalian berdua, nasib kami hari ini akan suram. Belum sempat menanyakan nama mulia penyelamat kami. Hanya kebetulan melihat ketidakadilan, tak perlu sungkan. Nama hanyalah sebutan, panggil saja aku Renda Oyo. Ini temanku, Nona Liu. Ren kakak, ini untukmu. Terima kasih sudah menyelamatkan kami. Enak. Nona Li memang ahli memasak. Dunia sekarang, jalan iblis merajalela. Terutama baru-baru ini, katanya sekte iblis itu muncul lagi panglima iblis besar yang luar biasa, mengacaukan dunia tidak karuan. Panglima iblis yang mana? Siapa lagi kalau bukan anak pemimpin sekte iblis Ren Tianxing, Ren Chenglong. Ada apa, kakak Ren? Tidak. Lanjutkan. Ren Tianxing itu Raja Iblis, membunuh tak terhitung jumlahnya sudah biasa. Tapi tak disangka, anaknya, aduh, lebih biadab lagi dari binatang, lebih rendah dari binatang, lebih hina dari binatang. Ini, apakah ada kesalahpahaman? Apakah dia sejahat itu? Pangeran Suci, itu adalah pemimpin agung. Demi membuatmu kembali ke jalan yang benar, dia membuat sedikit propaganda negatif untukmu. Sekarang, seluruh dunia tahu bahwa Pangeran Suci Sekte Iblis, Ren Chengmo, adalah Raja Iblis yang tiada tara. Pernah lihat yang menyusahkan ayah, belum pernah lihat yang menyusahkan anak sampai mati. Justru seperti sahabat Ren yang membela keadilan dan bertindak heroik inilah yang patut dikagumi. Tidak seperti Ren Chengmo itu, kalau dia punya anak pasti tidak. Sahabat Ren, kami sungguh-sungguh ingin berteman denganmu. Lebih baik beritahu kami nama aslimu. Ya. Ini, kalian yakin ingin tahu? Wah, sahabat Ren, jangan bertele-tele. Katakan saja, katakan. Baiklah. Hamba yang tak berbakat ini, adalah Pangeran Suci Sekte Iblis, Ren Chengmo. Benar, hamba adalah Pangeran Suci Sekte Iblis yang kalian sebutkan, Ren Chengmo. Yang mulia Pangeran Suci, hamba ini buta, tidak tahu yang mulia datang, omongan sembrono tadi, itu semua hanya kabar angin, yang mulia berhati lapang. Anggap saja hamba ini seperti angin yang lewat. Ya, yang mulia ampunilah, kami tidak melihat apa-apa, tidak tahu apa-apa, mohon yang mulia berbelas kasih. Para hadirin, silakan bangun, kalian salah paham, kabar-kabar itu semua tidak benar, jika aku benar-benar iblis seperti itu, mengapa tadi aku harus menyelamatkan kalian? Jika aku benar-benar iblis seperti itu, mengapa tadi aku harus menyelamatkan kalian? Sial-sial, dia bicara kebalikan, Raja Iblis paling suka melihat mangsa meronta-ronta memohon ampun. Semakin dia bilang bukan, niat membunuhnya semakin kuat. Yang mulia tenangkan amarah, hamba tahu salah. Ini adalah murid perempuan hamba, namanya Lin Wan Er. Dia masih perawan, wajah dan tubuhnya juga lumayan. Asalkan yang mulia suka, hamba rela menyerahkannya kepada yang mulia, terserah yang mulia nikmati, asalkan yang mulia mengampuni nyawa hamba. Youyi, kamu bilang apa? Ulangi sekali lagi. Dasar perempuan lacur. Diam, di hadapan yang mulia mana ada giliranmu bicara. Bisa melayani yang mulia Pangeran Suci. Adalah keberuntungan yang kamu dapatkan dari beberapa kehidupan. Hatimu pasti sudah lama menginginkannya. Masih berpura-pura suci apa? Bagus sekali, sudah lama menginginkannya. Youyi, aku Lin Wan Er benar-benar buta. Dia adalah murid perempuanmu, kalian sudah punya ikatan guru murid, itu berarti orang yang saling mempercayakan nyawa. Kamu seorang pria, bagaimana bisa melakukan hal yang lebih hina dari babi dan anjing? Mengorbankan orang di sampingmu untuk menyelamatkan nyawa sendiri. Yang mulia, Anda salah paham. Saudara seperti tangan dan kaki, perempuan seperti pakaian, yang mulia ilmu silatnya tak tertandingi. Wibawanya luar biasa, hamba mengagumi Anda sampai bersujud, asalkan bisa mengakui Anda sebagai saudara. Seorang perempuan apalah artinya? Mulai sekarang, perempuan hamba adalah perempuan Anda. Tidak, segalanya milik hamba adalah milik Anda. Asalkan yang mulia menerima hamba, beri jalan hidup. Sampah tak tahu malu, untuk apa kau dipertahankan?
Lakukanlah, bunuh aku Lin Wan Er meski mati, tak akan pernah menunduk dan memohon ampun kepada iblis brengsek seperti kalian. Pergilah. Kamu membiarkanku pergi. Kamu tidak membunuhku, juga tidak memberikan cap jiwa padaku, tidak memperbudak tubuh dan jiwaku. Ini bagaimana mungkin? Memperbudak tubuh lagi. Apa yang ada di pikiranmu? Aku ini pria terhormat. Sudah, cepat pergi. Tak disangka, pria yang ingin kuserahkan seluruh hidupku, malah menggunakan tubuhku untuk menyenangkan iblis agar bisa hidup. Sedangkan seorang raja iblis legendaris, justru seorang pria terhormat yang membela keadilan. Dunia ini sebenarnya bagaimana? Tuan Ren, Wan Er yang buta, percaya pada rumor, salah paham pada Tuan, Wan Er di sini memohon maaf pada Tuan. Kamu, ini apa yang kamu lakukan? Hari ini, Wan Er baru tahu bahwa baik dan jahat tidak terkait dengan aliran, hati manusialah yang sulit ditebak. Tuan meski pangeran suci sekte iblis, tapi dibandingkan rekan-rekan seperguruanku yang munafik, adalah pria terhormat sejati. Jika Tuan tidak menolak, Wan Er rela sejak ini mengikuti Tuan, menjadi pelayan, siap diperintah. Ding, terdeteksi host berhasil menyelamatkan seorang gadis suku mayat yang hampir putus asa karena dikhianati. Hatinya hancur, membuatnya terlahir kembali. Hadiah dikirim, pedang terbang bayangan hijau tingkat harta spiritual. Ternyata sebilah pedang terbang harta spiritual, bagus-bagus. Tapi, menerimanya, apakah ini pantas? Peringatan, karakter target Lin Wan Er sudah berada di ambang kehancuran. Jika host menolak untuk diikutinya saat ini, ada kemungkinan 99% dia memilih mengakhiri diri sendiri. Maka, sistem akan menarik kembali hadiah. Ini. Baiklah, sepertinya tidak menerima pun tidak bisa. Wah, Pangeran Suci, pesonamu benar-benar tak tertandingi. Baru sebentar ini, sudah membuat gadis itu bertekad bulat, bersikeras mengikuti Anda. Sepertinya mulai sekarang Ruyan harus lebih waspada. Nona Lin, bangunlah dulu. Mengikuti atau apa, tidak perlu diucapkan seberat itu. Aku lihat kamu. HM, keahlian memanggang ayammu bagus, bisa tinggal dulu sebagai koki pengiring. Bagaimana? Ya, Tuan, Wan Er patuh, pasti membuatkan Tuan setiap hidangan dengan baik. Pangeran Suci, ada tanda-tanda portal rahasia terbuka, kita segera ke sana. Ayo.